Pemirsa, kita awal informasi iNews pagi dari peristiwa kebakaran sebuah bengkel motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Citra Indah nih. Kita Samala. Kobaran api membumbung tinggi menghanguskan sebuah bengkel motor di perumahan Citra Indah, Kecamatan Jonggol. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap habis seisi bengkel. 3 unit mobil damkar yang dikerahkan berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain. Hingga kini penyebab kebakaran bengkel masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk kerugian yang diderita pemilik bengkel diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini membuat aksi bela Palestina terus menggema di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian warga menggelar doa bersama, sholat gaib, mengadakan penggalangan dana hingga aksi-aksi bagi semangka dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk rakyat Palestina. Inilah aksi masyarakat Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang melakukan aksi bela Palestina di lapangan alun-alun Parigi. Masa yang hadir beragam mulai dari perwakilan umat Kristiani dan juga para pelajar. Meski di bawah terik matahari, masa tetap semangat melakukan doa bersama serta penggalangan dana untuk rakyat Palestina. Hal serupa juga dilakukan para siswa SMP Muhammadiyah 1 di Magelang, Jawa Tengah. Mereka menggelar aksi bagi-bagi semangka potong ke masyarakat sekitar dan juga menggelar doa bersama dan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Palestina. Rasakan deh. Oh, kalau dari aksi ini tuh kita jadi bisa membantu saudara-saudara kita dari Palestina. Selain bentuk doa dari kita membantu sholat gaib dan infak, bisa sedikit membantu meringankan beban yang ada di sana. Tak kalah dengan siswa di Jawa Tengah, ratusan siswa bersama pihak Yayasan Nurul Amaliyah Tanjung Morawa, Sumatera Utara menggelar sholat gaib untuk korban yang gugur dalam konflik di Palestina. Selain itu, para siswa juga menggelar penggalangan dana dan juga doa bersama. Alhamdulillah, kami dari Pendidikan Nurul Amaliyah menyumbangkan dana sebesar 18 juta rupiah. Oke, Pak, sebelumnya sudah ada nggak digelar sumbangan ini? Alhamdulillah, sumbangan ini memang sudah ada dari sebelum. Berbagai aksi bela Palestina ini dinilai sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Sejumlah warga turut membantu aparat untuk evakuasi material pesawat TNI AU yang jatuh di 2 lokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Sabtu. Sebanyak 60 warga turut membantu evakuasi dan mencari material penting di 2 pesawat Super Tucano yang jatuh masing-masing di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, dan Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu. Warga nampak antusias untuk terlibat dalam proses evakuasi ini. Warga meminjamkan alat untuk memotong seperti gerinda, di mana warga juga turut membantu aparat dengan sepeda motor untuk menunjukkan akses lokasi penanjakan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Tosari, Jawa Timur, bahkan menyiapkan penginapan darurat. Nginep atau gimana? Nginep terus ya? Nginep di sini. Kalau sekarang ini nginep di tempatnya, lokasinya itu. Warga ya, maksudnya bantu Pak ya? Iya. Peralatan juga. Pertolongan warga ini dilakukan demi mengumpulkan material bangkai-bangkai pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh dan diketahui penyebabnya. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Calon Presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia jeblok usai putusan Mahkamah Konstitusi. Capres nomor urut 3 tersebut berjanji jika terpilih menjadi presiden akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Calon Presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Sarasehan Nasional Ikatan Alumni di Universitas Negeri Makassar, Sabtu 18 November 2023.
Ganjar yang hadir sebagai pembicara juga memaparkan visi misinya untuk Indonesia di masa depan. Dalam kesempatan ini, Ganjar menjawab pertanyaan dari salah satu panelis mengenai penegakan hukum di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari antara. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Ganjar menjelaskan jebloknya penegakan hukum di Indonesia terjadi setelah putusan MK. Menurut Ganjar, putusan MK itu menimbulkan kemarahan dan kecemasan serta kegelisahan di masyarakat. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Menurut saya ini sesuatu yang penting. Itu disimbolkan dengan baju hitamnya sampai itu kata yang tadi itu, Mas. Ya. Sementara sebelum putusan MK, Capres Partai Perindo ini memberikan nilai 7 hingga 8 untuk penegakan hukum di Indonesia. Calon Presiden dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, cawapres dari Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD pulang kampung ke Bangkalan, Jawa Timur. Mahfud disambut ribuan warga saat hadiri acara sholawat bersama Kiai. Ribuan warga menyambut kehadiran cawapres dari Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD saat menghadiri pengajian bertajuk Iqamah Bersolawat di lapangan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pengajian yang digelar Ikatan Keluarga Madura ini menghadirkan Mahfud MD untuk bersilaturahmi bersama para kiai dan warga setempat. Tak hanya pengajian dan sholawat bersama, pada kesempatan ini masyarakat yang hadir sempat berkeluh kesah kepada Mahfud soal kondisi negara saat ini, seperti penegakan hukum di negara ini. Menjawab berbagai pertanyaan soal penegakan hukum di negara ini, Mahfud menjawab setiap komponen warga negara harus bersama-sama mengawasi penegakan hukum di Indonesia. Dobrak kalau kalian itu menggunakan kekuasaanmu, gunakan tanganmu, itu lambang kekuasaan. Oleh sebab kali itu merdeka di Mabah, yakinlah sebagai orang Madura, selama kemarin kekuasaan dan wewenang, Abdina akan terus menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahfud menegaskan bahwa selama ia diberi kekuatan dan kekuasaan, maka ia akan menggunakannya untuk melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih pada setiap lapisan masyarakat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan nasional dan tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi nasional di Jakarta Sabtu pagi. Konsolidasi dilakukan agar paslon nomor 3 Ganjar Mahfud ini menang di Pilpres 2024. Sedikitnya 300 orang yang tergabung dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dari seluruh provinsi di Indonesia hadir dalam konsolidasi nasional di Sari Pasifik, Jakarta, Sabtu pagi. Konsolidasi nasional dilakukan untuk memastikan agar semua ide, gagasan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid mengatakan konsolidasi nasional ini dilakukan untuk memperkuat persatuan dan menegakkan demokrasi. Arsyad juga berharap paslon nomor urut 3 ini menang di Pilpres 2024. Tentang Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tentang mereka, tentang apa yang mau mereka lakukan, jelas sekali. Bagaimana memastikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Dan itu makanya kita menyuarakan bergotong royong, persatuan-kesatuan, dan paling jelas bahwa ini 3, persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila.
dan itu adalah juga bagian daripada simbol dari pro-demokrasi dunia. Jadi balik lagi memastikan Mas Ganjar, Prof Mahfud menang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 pemirsa Ganjar Pranowo ini menghadiri deklarasi dukungan tim pemenangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo optimistis Ganjar Mahfud bakal meraup perolehan suara hingga lebih dari 50% pada Pilpres 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo, Capres Partai Perindo nomor urut 3 di Pendopo Agung Ambarukmo, Sleman disambut meriah ratusan orang pendukungnya dalam deklarasi tim pemenangan daerah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Deklarasi ini juga diikuti sejumlah partai pengusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD seperti Partai Perindo, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Di hadapan pendukungnya, Ganjar berkomitmen akan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan anti KKN, serta membuka lebih banyak lagi lapangan kerja dan kesempatan memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan bagus. Pendidikan bagus adalah akses pendidikan yang mudah, murah, dan bisa dijangkau semuanya. Dan rakyat harus sehat. Rakyat harus sehat. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Tapi Bapak Ibu, ternyata harapan rakyat sama dengan yang kami rasakan ketika kami berdiskusi berdua dengan Pak Mahfud. Apa itu? Pemerintah harus bersih, harus anti KKN, dan korupsi harus diberantas. Itu aja jadi komitmen kita. Sementara itu, DPW Partai Perindo DIY optimis Capres-Cawapres Partai Perindo nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal meraup perolehan suara hingga 70% pada Pilpres 2024 mendatang. Sangat mendukung dan apresiasi banget terhadap Ganjar dan Mahfud. Kita yakin bisa mencapai 70% untuk pencapaian ini. Jadi Perindo sendiri dengan antusias menjadikan Ganjar dan Mahfud sebagai presiden. Bagi Ganjar Pranowo, Yogyakarta bukan hanya sekedar wilayah politik, tetapi juga tempat di mana Ganjar dan Mahfud MD menimba ilmu. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini juga menyampaikan pesan untuk menjaga aturan dan ketertiban dalam setiap langkah perjuangan politik. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko iNews melaporkan. Dinasti Nusantara dan sejumlah pemangku adat Buton sepakat dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dinasti Nusantara bersama dengan sejumlah pemangku adat Buton melakukan angkutan sana di Desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Haryo Andi Baumalik Baramamase SH beserta Profesori yang terhormat para raja. Dinasti Nusantara bersama dengan sejumlah pemangku adat Buton melakukan anjang sana di Desa Waswemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam silaturahmi ini, para tokoh adat membahas sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang akan mereka dukung dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Usai pertemuan, salah satu tokoh adat YM Lapina Parabela Waswemba atau lembaga kerajaan ini mengatakan pihaknya sepakat menyatukan hati mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungan tersebut diresmikan dengan penandatanganan surat pernyataan dan spanduk untuk mendukung Ganjar. Ini terkait dengan matra budaya Nusantara. Salah satu adalah kita dari masyarakat adat mendukung surat pernyataan untuk Pak Ganjar. Iya, karena Pak Ganjar memperhatikan para raja-raja seluruh Nusantara. Pemirsa, targetkan raup suara milenial, relawan Ganjar Mahfud ini mengadakan beragam kegiatan pelatihan dan workshop di tanah air. Relawan juga menggelar kegiatan olahraga guna menanamkan nilai-nilai positif dan sportivitas kepada generasi muda.
Relawan Ganjar Mahfud yang tergabung dalam Kowartek Indonesia Dukung Ganjar targetkan raup suara pemilih milenial di Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka optimis milenial akan memenangkan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang karena keduanya sosok yang mampu mengakomodir aspirasi seluruh kalangan. Optimisme itu disampaikan melihat tingginya antusias milenial yang mengikuti pelatihan hastakarya pembuatan prakarya ondel-ondel di RT 06 RW 06 Kelurahan Duri Kosambi. Ratusan anak muda antusias mengikuti workshop kiat-kiat masuk perguruan tinggi negeri PTN yang digelar relawan Ganjar Millennial Center di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini sengaja digelar untuk menyambut dibukanya pendaftaran PTN beberapa waktu ke depan guna mencetak generasi yang unggul dan berpendidikan tinggi. Relawan Ganjar Pranowo dari unsur alumni USU dan Unri Sivitas Ganjar mengadakan turnamen futsal yang diikuti 32 tim di Kota Medan, Sumatera Utara. Lewat turnamen futsal ini, relawan bertujuan menanamkan nilai-nilai positif, sikap sportivitas dan fair play kepada generasi muda. Mencetak generasi muda kompetitif di bidang olahraga, relawan Ganjar untuk Semua menggelar kompetisi tenis meja antar santri di Pondok Pesantren Al-Matin, Tangerang Selatan, Banten. Untuk mendukung kegiatan ini, stimulus bantuan perlengkapan alat olahraga tenis meja diberikan kepada pihak pondok pesantren. Di Jember, Jawa Timur, para santri Pondok Pesantren As-Salam, Desa Tugusari, Kecamatan Bangalsari, mengikuti pelatihan budidaya sayur lewat media tanam hidroponik. Kegiatan yang diinisiasi relawan santri Dukung Ganjar ini untuk menambah ilmu pengetahuan kepada santri bahwa menanam dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Sementara itu, pelatihan pengolahan pupuk organik yang digelar relawan Pandawa Ganjar mendapat dukungan dan apresiasi dari peternak dan petani dari 4 kecamatan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengaku mendapat banyak ilmu baru dari pelatihan pengolahan pupuk organik itu. Dalam pelatihan, para peternak dan petani dipraktikkan langsung bagaimana mengolah pupuk organik yang bagus, murah, dan mudah dibuat. Meringankan beban masyarakat, relawan Ganjar Mahfud mengadakan bazar sembako murah di Kota Tangerang, Banten. Bazar sembako murah digelar relawan Des Ganjar di desa sekitar Cisadanewok, Jalan Benteng Raya, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang. Dalam program ini, Des Ganjar menyiapkan 500 paket sembako murah yang dijual seharga Rp10.000, berisi 1 liter minyak goreng dan 10 bungkus mie instan. Selain bazar sembako murah, relawan juga mendengarkan keluh kesah warga, yakni warga prasejahtera seperti persoalan kesehatan, pendidikan, dan harga sembako yang melonjak. Alhamdulillah sih sedikit-sedikit kebantu ya. Mudah-mudahan sih lebih sering, karena kan warga bahan pokok mahal. Kalau ada pasar murah begini, lebih kebantu. Sementara itu, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud, Pandawa Ganjar, menyalurkan bantuan 5.000 liter air bersih di Desa Taplolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Desa Taplolong merupakan salah satu desa di NTT yang mengalami krisis air bersih akibat dari kemarau panjang. Setiap musim kemarau tiba, kekeringan ekstrim selalu melanda. Kesulitan air bersih tersebut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat. Mereka terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan air dan menggunakan air asin untuk mandi, sehingga berdampak pada kesehatan. Ke informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Darat membangun 44 titik fasilitas air bersih di wilayah Papua dan diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua meningkat.
TNI Angkatan Darat melaksanakan pembuatan dan membangun titik-titik air bersih di wilayah tanah Papua. Program TNI Angkatan Darat Manunggal merupakan implementasi dari Perintah Panglima TNI, Kasat, dan juga Perintah Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Selain Manunggal Air, program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting khususnya di wilayah Papua. Melalui pembuatan sumber air bersih dapat membantu kebutuhan masyarakat akan air bersih. Sampai saat ini sebanyak 44 titik air bersih tersebar di wilayah Papua. Salah satunya Sorong, Manokwari, Jayapura, Timika, Intan Jaya, dan Merauke. Selain itu dengan air bersih ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Total penerimaan manfaat air bersih 12.687 KK atau 31.991.000 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Solo menjadi salah satu kota yang berpotensi menjadi pusat peningkatan investasi nasabah. Dan untuk itu pemahaman masyarakat mengenai perkembangan investasi sangat diperlukan. World Expo yang diselenggarakan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk kali ini digelar di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya acara serupa diselenggarakan di Jakarta, Bali, Batam, dan Pontianak. Acara khusus ini dilakukan sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa CIMB Niaga. Solo dipilih sebagai salah satu kota untuk menyelenggarakan World Expo karena memiliki potensi pusat perdagangan ekonomi kreatif. Hal ini membuat kota Solo menjadi salah satu barometer peningkatan ekonomi dan sosial di Indonesia yang memiliki banyak peluang investasi dan portofolio nasabah. Ini adalah satu kayak semacam event untuk appreciation juga untuk para nasabah kami, ya nasabah yang kami yang penting buat kami untuk CIMB Preferred, dan kita berharap dengan adanya World Expo ini pengetahuan tentang investasi, keadaan untuk mereka bisa mendapatkan opportunity untuk berinvestasi itu seperti apa untuk mengembangkan portfolionya mereka. Selain itu, pelaksanaan World Expo di Solo juga sejalan dengan strategi untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan World serta portofolio nasabah di luar Jakarta. Tahun ini saja kami juga sangat bersyukur, puji Tuhan, CIMB Niaga dari sisi DPK bisa tumbuh 25% Bapak Ibu, dan ini sangat kami sadari nggak akan mungkin bisa kami raih tanpa bantuan para nasabah kami, terutama nasabah istimewa kami, Bapak Ibu sekalian, nasabah CIMB Niaga Preferred. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini. Melalui World Expo, CIMB Niaga menawarkan solusi pengelolaan kekayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan berbagai produk investasi dengan proteksi yang maksimal. Gelaran ini ditutup dengan penampilan penyanyi Krisdayanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Waswemba Happy and Nice Festival digelar di Desa Waswemba, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Acara ini dimeriahkan tradisi pindoko atau tombak ikan oleh peserta festival mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Tradisi pindoko atau tombak ikan memeriahkan Waswemba Happy and Nice Festival yang digelar di Desa Waswemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga setempat yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa dari berbagai daerah ikut melakukan tradisi tombak ikan sebagai tradisi masyarakat Waswemba sejak dulu. Ikan hasil tangkapan dimasak oleh warga dan disusun dalam talam bersama makanan tradisional khas Buton lainnya. Itu pindoko, bahasa di sini pindoko namanya. Itu dalam artian tombak-tombak ikan. Jadi sudah lama dilakukan? Sudah lama kami lakukan sejak nenek moyang kita dulu. Karena dasar mata pencariannya adalah nelayan. Hingga saat ini kawasan pesisir di wilayah Desa Waswemba masih terjaga kelestariannya hingga menjadi surga bagi ikan-ikan untuk berkembang biak. Hal ini didukung oleh masyarakat Desa Waswemba yang masih memegang teguh hukum adat melestarikan lingkungan perairan. Pelaksanaan festival ini adalah dalam rangka meningkatkan kunjungan di desa wisata. Karena kami di Kabupaten Buton, desa wisata yang merupakan unggulan saat ini yang masuk kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia, Desa Waswemba.
Kegiatan Waswemba Happy and Nice Festival yang digelar di Desa Waswemba yang didukung oleh Pemprov Sulawesi Tenggara diharapkan mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Buton. Waswemba Happy and Nice Festival berlangsung sejak 15 November 2023 hingga tanggal 18 November 2023. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andri Eba, iNews melaporkan. Kita beralih ke Majelis Ulama Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Bantuan itu senilai 23 miliar rupiah dan rencananya akan disalurkan melalui 3 jalur. Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina ini dilakukan secara simbolis di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat. Dana ini berasal dari masyarakat yang dikumpulkan melalui rekening Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengatakan sebelumnya telah menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan itu bernilai 3,5 miliar rupiah. Sementara penyaluran bantuan ke Palestina akan dilakukan melalui 3 jalur oleh Basnas, yakni jalur Mesir, Yordania, dan Komite Internasional Palang Merah. Nah, komunitas yang boleh saja. Peristiwa kebakaran sebuah bengkel motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu malam. Ya, kejadian ini pemirsa merupakan kobaran api ini membumbung tinggi menghanguskan sebuah bengkel motor di perumahan Citra Indah, Kecamatan Jonggol. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap habis seisi bengkel. 3 unit mobil damkar yang dikerahkan berhasil mencegah api merembet ke bangunan lainnya. Hingga kini penyebab kebakaran bengkel masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara untuk kerugian yang diderita pemilik bengkel diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, dilaporkan hilang sejak Jumat petang. Bocah berusia 4 tahun bernama Panca akhirnya berhasil ditemukan telah meninggal dunia di aliran Kali Ciliwung pada Minggu dini hari tadi. Pemirsa, jasad bocah laki-laki berusia 4 tahun bernama Panca yang telah 2 hari dicari keberadaannya ditemukan warga telah meninggal dunia di aliran Kali Ciliwung, Jalan Pasar Baru Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jasad korban ditemukan berjarak 2 km dari titik lokasi hilang pertama kali. Diduga korban terpeleset saat bermain di bantaran kali pada hari Jumat petang lalu. Dan pencarian telah dilakukan selama 2 hari mengerahkan perahu karet. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Aya Nufus. Ya, kita ada informasi yang mungkin pemirsa juga udah tahu ya terkait dengan hilangnya seorang dokter yang bernama Dr. Kori yang akhirnya juga telah ditemukan atau telah ada, dan juga suaminya yang sempat waktu itu melaporkan istrinya hilang ini akhirnya menjadi tersangka. Betul, dan kasus ini cukup menarik Aya ya, karena sekali. memang diketahui bahwasanya sebetulnya tidak hilang gitu ya. Betul Namun sekali. Dr. Kori ini pergi dikarenakan di KDRT oleh suaminya. Betul gitu. sekali. Jadi memang teka-teki hilangnya seorang dokter di Bogor, Jawa Barat. Tadi pemirsa, ini sempat viral memang di media sosial ya, yang mana akhirnya sudah terjawab di mana sang dokter ini sedang hamil dan ternyata tidak hilang, melainkan kabur meminta pertolongan karena sering dianiaya suaminya. Ya, mungkin kayak sebagai seorang wanita, bagaimana nih pandangannya tentang kasus ini? Pastinya tersakiti sekali ya, dan juga kalau kita berada di sebuah rumah tangga yang KDRT, biasanya memang untuk seorang istri ini sulit sekali untuk melapor atau mungkin ada hal-hal yang selalu dimaafkan. Ya, dan mungkin bisa menjadi contoh juga bahwa ini Dr. Kori ini melaporkan langsung ke perlindungan Komnas Perlindungan Wanita dan juga anak. Berikut informasinya pemirsa. Polisi menangkap WS, seorang pria paruhbaya asal Cibinong, Bogor, karena membuat berita bohong dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya yang merupakan seorang dokter. WS melaporkan istrinya hilang selama 3 hari setelah meninggalkan rumah mereka. Berita kehilangan sang dokter pun viral di media sosial. Usai menerima laporan, polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan menemukan fakta
bahwa Dr. Kori meninggalkan rumah karena mendapat kekerasan dari suaminya. Korban pun berusaha mencari pertolongan. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku. Ya, KDRT-nya bentuknya adalah sudah sering berulang menurut hasil pemeriksaan dari korban bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering dan berulang. Ditambah kami menemukan saat kejadian hari pagi, kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian tersebut. Polisi masih terus melakukan penyidikan dan akan memeriksa kejiwaan WS. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni kekerasan dalam rumah tangga dan penyebaran berita bohong dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara.